Hari yang sibuk di stasiun kereta Ambalangoda. Kereta Mataram Express nomor 50. Ratu Laut adalah sebutan untuk kereta ini. Kereta ini baru saja tiba ke stasiun yang penuh sesak dengan penumpang. Kereta dengan 8 gerbong ini mengangkut sekitar 1.700 penumpang, yang akan melakukan perjalanan dari kota terbesar di Sri Lanka, dari kota Colombo ke kota Galle arah selatan pulau. Minggu, 26 Desember 2004, bertepatan dengan Hari Tinju Nasional. Bagi sebagian besar penumpang, hari ini adalah Hari Raya Poya, yaitu hari di mana umat Buddha merayakan bulan purnama. Banyak yang menggunakan kesempatan ini untuk melakukan perjalanan ke selatan, yaitu ke beberapa tempat wisata di Sri Lanka. Gerbong yang penuh sesak, bahkan pintunya tidak bisa dibuka. Pada saat itu seluruh petugas stasiun sangat sibuk membantu para penumpang. Perlu kalian ketahui, berangkat tepat waktu bukanlah hal yang dapat diharapkan dari kereta api di Sri Lanka. Meski demikian staf stasiun telah berusaha sebaik mungkin. Dikarenakan petugas yang sedang sibuk, tidak ada seorang pun yang mendengar suara telepon yang terus berdering dari dalam ruang kendali. Beberapa saat kemudian, semua penumpang telah naik ke dalam kereta, dan perjalanan pun dimulai. 11 km selatan Ambalangoda, kereta terpaksa berhenti karena terjebak oleh air. Panggilan tak terjawab sebelumnya, ternyata berasal dari pusat, yang memberikan peringatan tentang adanya gelombang tsunami. Gelombang dahsyat itu disebabkan oleh gempa bumi bawah laut yang berkekuatan 9,3 skala Richter di barat Pulau Sumatera. Tsunami tidak hanya menghantam Indonesia, bahkan juga Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa bahkan Somalia yang berada di Afrika. Sayangnya, masinis kereta Ratu Laut itu tidak menerima peringatan tepat waktu yang mengakibatkan mereka terjebak di rel di sebuah desa kecil, Desa Peralia. Jalur kereta api di desa ini hanya berjarak 220 meter dari garis pantai. Gelombang tsunami pertama telah membanjiri desa kecil ini. Dan tanpa mereka sadari, gelombang kedua yang lebih besar sedang menuju ke arah mereka. Kereta yang terjebak air, tidak mampu melanjutkan perjalanan, dan juga tidak bisa kembali. Para penumpang kebingungan, dan tidak menyadari bahaya yang akan menimpa mereka. Tidak berapa lama, gelombang kedua menghantam pantai. Gelombang air laut menerobos masuk menghantam deretan pohon palem, dan menghantam kereta. Hantaman keras, mengejutkan seisi gerbong yang penuh sesak. Penumpang yang terjebak di dalam mulai panik, dikarenakan gerbong mereka mulai tenggelam. Sepersekian detik, air telah mencapai leher mereka. Kepanikan yang luar biasa menghantui seisi gerbong. Orang-orang mencoba untuk keluar dari gerbong maut itu, banyak dari mereka mencoba memanjat ke atap kereta. Bukan hanya penumpang, bahkan penduduk setempat juga berlari ke arah kereta dan naik ke atap. Dengan harapan dapat menyelamatkan diri dari ganasnya tsunami. Beberapa saat kemudian ketinggian air tiba-tiba turun, bersamaan dengan air laut yang surut. Merasa selamat, mereka pun mengambil nafas lega. Belum sempat turun dari atap kereta, ternyata mimpi buruk baru saja dimulai. Gelombang yang hampir menenggelamkan mereka itu hanyalah sebuah pertanda, dan air laut yang surut adalah awal dari bencana maha dahsyat itu. 10 menit kemudian, gelombang ketiga dan terbesar menghantam gerbong. Gelombang besar itu menenggelamkan sebagian besar penduduk desa. Dan dengan cepat menuju ke arah kereta. Orang-orang di dalam dan di atas gerbong menyaksikan langsung, gelombang yang mengerikan itu, menelan apapun yang dilewatinya, mereka pasrah, tidak dapat berbuat apa-apa. Tsunami ini adalah salah satu bencana paling besar dalam sejarah umat manusia. Pada awalnya, sekitar 2 jam setelah gempa bumi, banjir kecil menggenangi pesisir pantai bagian tenggara. Tsunami berikutnya, menghantam pesisir pantai yang mengarah langsung ke pusat gempa. Beberapa saat kemudian, air laut surut sejauh 1.000 meter dari garis pantai. Secara bersamaan, gelombang juga menghantam pesisir di sekitar Dondra di ujung paling selatan pulau, juga menghantam pantai barat daya, bahkan sisi lain pulau tidak luput dari gelombang dahsyat itu. Daerah ini mengalami kerusakan parah, tsunami menenggelamkan semua yang ada di depannya, meratakan pepohonan, rumah-rumah, dan seluruh desa. Desa Peralia, yang hanya berjarak 200 meter dari laut, dihantam oleh gelombang pertama pada pukul 9.30 pagi. Air menggenangi kota dan menimbulkan kepanikan kepada seluruh penduduk, yang menyebabkan mereka bergegas menuju kereta api, lalu menaiki atap.
Sementara yang lainnya, bersembunyi di balik gerbong, berharap gerbong itu jadi tanggul penghalang ombak. Saat tsunami menghantam, para penumpang di dalam kereta masih kebingungan dengan apa yang terjadi. Barulah saat gelombang yang kedua, air menerobos masuk ke dalam gerbong. Seketika air setinggi leher mereka, berada dalam kereta dengan muatan 1.700 penumpang, berdesakan di dalam 8 gerbong, menyebabkan mustahil untuk keluar. Ditambah gelombang ketiga, yang membuat keadaan semakin mematikan. Menurut analisa setelah bencana itu, gelombang hampir mencapai 9 meter. Kuatnya hantaman membuat kereta keluar dari relnya, lalu menghantam rumah-rumah di sekitar. Para penduduk desa yang bersembunyi di belakang kereta, tewas di tempat, karena ditimpa gerbong, dan tewas tenggelam. Arus tsunami membawa kereta api seperti sebuah mainan. Setelah air surut, tim penyelamat menemukan mesin kereta sejauh 100 meter dari rel. Penderitaan penumpang tidak begitu lama, karena mereka hanya mampu hidup beberapa menit saja. Dikarenakan langsung tenggelam oleh arus tsunami, desa kecil itu sekarang dipenuhi oleh lautan mayat, pohon, dan puing-puing bangunan. 99% penduduk desa Peralia tewas. Beberapa penumpang dan kondektur kereta api yang berdiri di atas kereta saat gelombang ketiga menghantam, selamat dari bencana mengerikan itu. Saat itu, tidak ada sama sekali pihak yang tahu nasib tragis yang mereka alami. Barulah keesokan harinya, helikopter tentara yang melintasi pesisir, melihat kereta yang terapung. Butuh 1 hari penuh bagi tim penyelamat untuk mencapai lokasi, dikarenakan seluruh wilayah mengalami bencana besar. Tsunami di hari Boxing memiliki dampak yang mengerikan, merenggut sekitar 228.000 nyawa. Korban jiwa di Indonesia sebanyak 170.000. Disusul Sri Lanka berada di urutan kedua, dengan 36.000 orang kehilangan nyawa. Tim penyelamat segera diterjunkan ke seluruh wilayah, untuk memberikan pertolongan, dan mengangkat mayat yang bergelimpangan. Dalam 1 minggu, militer dan tim penyelamat hanya mampu menemukan 900 mayat. Sedangkan sisanya, diambil oleh anggota keluarga untuk dikuburkan, atau hilang di bawah arus tsunami. Bungkusan korban berjejer di halaman rumah sakit, identifikasi korban sangat sulit, dan pada akhirnya, sekitar 200 orang tidak dapat dikenali. Dikarenakan tidak ada yang mengambil jenazah mereka, sehingga terpaksa dimakamkan secara massal. Operasi pembersihan baru selesai pada tahun 2005. Seluruh area dibersihkan dari puing-puing, dan bangkai kereta dipindahkan dari lokasi kejadian. Sebagian dari bangkai kereta dipajang di Museum Tsunami di Peralia. Sebuah monumen didirikan untuk mengenang peristiwa tragis yang dialami korban di jalur maut itu. Kondektur kereta api yang selamat dari tsunami kembali bertugas di jalur yang hampir merenggut nyawanya itu. Duka mendalam untuk semua korban bencana tsunami 2004. Jika ada cerita yang harus dibahas, silahkan kalian bagikan di kolom komentar, dan dukung terus channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan pada teman-teman kalian.